Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kader ulama sekalian angkatan 16 yang saya banggakan, teman-teman panitia. Ini berasa muhadoroh ini MC-nya MC muhadoroh ini, atau MC maulid lah ini. Biasa. Tepuk tangan dulu MC ini, hebat ya. Jadi zaman apa? Kapitalis, komunis ada juga di dalamnya. Iya. Saya kayak mau ujian di pesantren ini. Oke, jadi gini teman-teman, saya hanya naibnya Pak Kiai. Awalnya saya bilang Pak Kiai ngisi apa, usul fikih atau apa, yang lain aja lah gitu ya. Sudah saya ada slide yang memang nanti akan saya sampaikan harusnya. Meskipun saya tuh tadi malam masih jam 3 tuh saya baru nyampe rumah dari luar kota, jadi ya masih ada capeknya. Tapi karena untuk PKU ya apapun harus dilakukan, ya kan? Pertama begini, saya ingin bertanya dulu sama teman-teman semua. Kita ngomongin Indonesia dulu nih sebelum ke Bogor ya, karena ini penting. Saya ingin membuat insight baru kepada PKU itu, jadi cara pandang melihat dunia ya. Jadi bagaimana kita melihat realitas, ya, kenyataan, masalah gitu. PKU itu harus punya nilai yang berbeda. Orang politik melihat keadaan itu seperti ini, orang pengusaha seperti itu. Kalau kita harus punya insight yang berbeda. Saya mau tanya sama peserta sekalian, Indonesia ini kalau kita ngomongin ruwet apa enggak ruwet, ini kira-kira Indonesia itu ruwet apa enggak ini? Ruwet ya. Ruwet itu apa murodifnya? Liar. Kusut, acak-acakan. Nah ini namanya Indonesia, Pak. Indonesia ini sulit ditebak, ya. Sulit ditebak. Ya. Kadang-kadang kok ada tukang mebel jadi presiden gitu. Iya saya orang dalam, nggak apa-apa ngomong begini. Kan. Dulu saya tim suksesnya masalah kan. Ya. Kemudian kok ada orang yang ngomong aja nggak bisa jadi ketua DPR, ketua MPR gitu. Ini nggak sama. Kemudian KPK isinya orang-orang pinter, ya, orang ahli hukum malah dipenjara. Coba, seharusnya dia advokasi hukum, ngerti hukum, supremasi hukum, malah dipenjara. Jadi banyak ta'arud, banyak yang bertolak belakang di negara ini. Ya. Anak ayam mati di lumbung padi. Ya. Negara subur ini masih banyak orang kelaparan. Ya. Ini anomali-anomali yang kita temukan di negara ini luar biasa. Ya. Jadi jumlah, kalau dulu ada ungkapan menarik dari Hashim Muzadi itu ya. Beliau itu bilang kita ini tidak generasi orang benar itu, orang pintar itu sudah banyak. Yang kita butuhkan generasi orang benar. Ya. Bukan cuma pintar, tapi benar. Ini penting. Buat apa punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk yang tidak benar. Nah, ini kan masalah. Ya. Makanya kalau lihat di Ta'limul Muta'alim atau di Adabul Alimul Muta'alim, kayak Hashim Asy'ari itu dibilang, ada hadis yang mengatakan orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Al-alim la ya'malu bi ilmi. Ngeri apa enggak itu? Bukan orang munafik, bukan si Donald Trump, bukan Obama, bukan Fir'aun, tapi anak PKU yang nggak mau mengamalkan ilmunya. Ya kan? Ya anak PKU kan orang alim ya kan? Ya. Ya kalau nggak mau ngamalin ilmunya bahaya. Ya, makanya, nah kita ini itu yang harus membedakan kita sama yang lain. Ya.
Kalau kita ini nggak boleh punya ilmu tanpa bermanfaat, itu hati-hati. Manfaat buat siapa? Laisa li nafsihi fahasbu walakinna li ghairihi. Bukan untuk dirinya saja, untuk dirinya selesai lah itu. Ya. Saya ngajar S2, S3 misalkan, kemudian masuk kampus doktor in passing, apa sih namanya, sertifikasi dosen dan lain sebagainya, mikirin dirinya sendiri terus tiap hari. Apakah berdosa? Tidak. Ya. Tapi itu nilainya rendah betul. Ngapain sekolah kalau hanya ujungnya mikirin diri sendiri? Ya. Saya dari dulu nggak pernah berpikir itu. Maaf, saya tuh nggak pernah jadi orang gajian. Ya. Setelah saya masuk PKU 2009, setelah itu saya punya perusahaan, Pak. Saya punya CV, saya sebelum itu saya peneliti di Jakarta, jaringan saya banyak. Tapi ketika masuk PKU, ya bilang, ya Allah, saya ingin merubah. Akhirnya betul, saya berubah 180 derajat. Ya. Dari tadinya yang punya penghasilan, nggak punya penghasilan, berubah kan? Ya, itu berubah, Pak. Saya tuh hidupnya dulu di MUI, Pak, di perpustakaan, baca kitab. Tugas saya ngeresum. Saya buat kitab, ya apa semampunya aja, kitab anu. Saya berusaha menyelami kembali sebenarnya apa sih hakikat hidup ini itu sebenarnya. Ngapain sih kita tuh harus begini begitu? Saya kalau mau jadi PNS sudah lama. Jaringan saya di Jakarta tuh saya mau diangkat di Kementerian Keuangan waktu itu. Udah basah banget, saya tinggal masuk tanpa pakai duit. Saya menolak, nggak mau. That's not my life. Itu bukan tempat saya, karena yang dicari bukan cuma uang. Ya. Bagi saya menerima terlalu rendah kita itu hanya untuk bekerja, hanya untuk gaji yang nggak seberapa. Ya. Harus nilainya harus lebih dari itu. Anda bekerja di sekolah, ngajar, atau Anda punya yayasan, harus punya nilai bukan uang. Ini inti ya. Ini bukan tentang uang. Kalau Anda pengen uang, salah sasaran Anda jadi ngajar. Jadi guru tuh salah jurusan. Makanya kalau ada guru ngeluh masalah uang, enak tuh ngomongnya, ngapain jadi guru? Ya. Tahu guru itu banyak yang kekurangan, ngapain jadi guru? Udah loh, jualan sembako kayak jelas, ya ada uang tiap hari masuk. Jadi kalau mengharapkan uang dari kerja ngajar, kerja sosial, itu namanya mimpi. Ya. Kalaupun ia pun ada, itu terlalu memaksakan diri. Ya. Nah itu tapi urusan mindset ya, terutama kita. Nah itu kita lihat Indonesia tadi. Indonesia ini nggak ada whiteboard ya. Ada minta spidol. Kita sepakat Indonesia itu tadi ruwet. Ya. Jadi orang pintar lebih banyak daripada orang benar. Meskipun sebenarnya kalau kita mau lihat pintarnya kita itu, Pak, Indonesia itu di kampus-kampus ternama dunia, kayak misalkan di Harvard, MIT, Oxford, itu nggak terlalu banyak. Jadi ini kalau kita lihat kuantitatif lah. Indonesia itu orang Indonesia yang kuliah di Harvard itu nggak nyampe 400-an, nggak nyampe 50 orang. Sementara orang India di sana itu lebih dari 3.000 orang. Orang Korea itu 1.000 orang lebih. Bayangkan, Indonesia nggak nyampe 50. Yaitu salah satu alumninya kan Menteri Pendidikan sekarang. Di kampus dunia saja orang-orang pintar kita itu artinya kepintaran kita itu belum bisa mendominasi. Ya. Ada pintar sendiri pintar tapi nggak bagi-bagi gitu. Ya artinya nggak tidak banyakan. Ya. Gitu. Atau di Oxford misalkan itu juga sama. Orang-orang kita sedikit, ta'ifah qalilah. Ya, sedikit betul. Tapi kalau orang sana, India, kita tahu India itu negara besar, di sana dia udah ribuan. Makanya perusahaan-perusahaan dunia kayak Apple, Google, Microsoft itu CEO-nya itu orang India banyak kan.